Halo guys, gimana kabarnya? Isi dompet aman? Aman lah ya, masih tanggal muda. Kali ini gue akan menceritakan alur film dari Ip Man, dirilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Wilson Yip. Siapa yang tidak tahu Ip Man? Semua orang pasti mengetahuinya. Ya, dia ialah seorang ahli bela diri Wing Chun yang sangat terkenal, yang dibintangi oleh Donnie Yen sendiri. Film ini menceritakan tentang kisah nyata Ip Man sendiri dari awal dia memulai Wing Chun. Baiklah, tidak banyak bacot, klik tombol subscribe berwarna merah, nyalain loncengnya biar bisa mengetahui updatean Kapten setiap hari. Di like, komen, dan share, dan inilah alur filmnya. Di awal film diperlihatkan kita dengan sebuah daerah bernama Foson, yang dimana di daerah tersebut terkenal dengan perguruan bela diri yang banyak berdiri dan diikuti di daerah tersebut. Inilah bintang kita Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen. Ip Man yang lagi mau makan malam kedatangan tamu, yaitu Master Liu, seorang guru bela diri di Foson. Master Liu pun ingin berlatih dengan berduel sama Master Ip. Master Ip pun menyuruh Master Liu untuk menunggu setelah makan malam. Setelah selesai makan malam, mereka pun melangsungkan duel mereka. Dengan santai, Guru Ip pun mengalahkan Master Liu. Master Liu pun meminta pertarungan privasi mereka ini tidak diketahui oleh orang lain. Yuan yang saat itu tidak sengaja melihat duel Ip Man dengan Master Liu menceritakannya di depan orang banyak bahwasannya Master Liu kalah dalam berduel. Ip Man yang saat itu bertemu dengan Kuan. Kuan ini ialah seorang pemilik pabrik kapas di daerah Fosan sekaligus teman baiknya Ip Man. Master Liu yang lagi di perguruan mendapatkan kabar dari muridnya bahwasanya dia dikalahkan oleh Ip Man. Dia pun langsung mencari Yuan di restoran. Karena gara-gara itu reputasinya akan hancur dan dia takut tidak akan ada lagi yang berguru sama dia. Tapi yang dikatakan Yuan itu memang benar adanya. Dia pun langsung ke guru Ip Man untuk memintakan penjelasan yang sebenarnya. Karena terlalu ramainya orang, Kapten Lin pun datang dan dia akan menangkap orang yang membuat masalah di wilayahnya. Kapten Lee pun saat itu mengatakan senjata lebih baik ketimbang bela diri saat ini. Ip Man pun menahan senjata Kapten Lee dan membuang pelurunya dengan mudah. Dan Ip Man pun mengatakan walaupun kita sering berlatih, bukan berarti kita tidak menghargai orang lain karena kita semua bersaudara. Saat itu seseorang bernama Jin datang ke Fosan untuk menantang para master di sana, karena dia akan membuat perguruan juga di Fosan. Dia pun menantang master pertama, dengan mudah dia berhasil mengalahkannya. Setelah itu master yang kedua, dan mereka menggunakan senjata, tetapi bagi Jin itu sangat mudah, dan master kedua pun dikalahkannya juga. Mereka semua pun merayakan kemenangannya di sebuah restoran. Saat itu pun pemilik restoran mengatakan janganlah terlalu bangga dan senang dulu kalau belum mengalahkan Ip Man yang nomor 1 di Fosan. Jin pun langsung mendatangi kediaman Ip Man bersama dengan warga Fosan yang ingin melihat pertarungannya. Mereka pun bertarung. Di awal Ip Man cuma bertahan dari serangan Jin. Setelah itu dia pun menyerang Jin sampai Jin kewalahan melawan Ip Man. Jin pun memakai senjata, tetapi itu tidak membuat takut Ip Man. Dia pun cuma memakai kemoceng untuk melawannya. Jin pun dikalahkan Ip Man dengan memar-memar di badannya. Dan mereka pun pergi dari Fosan. Para master pun berterima kasih ke Ip Man. Di pasar, Ip Man pun mendapatkan banyak barang oleh para pedagang di sana secara gratis, karena telah mengamankan daerah Fosan ini. Sehabis pulang, Ip Man pun ditunggu oleh banyak orang yang akan ingin menjadi muridnya Ip Man. Terutama Kuan, dia ingin mengajukan anaknya sebagai murid pertama Ip Man. 7 Juli 1937, Jepang menjajah Cina, merampok mata pencarian penduduk dan membuat semua orang kelaparan. Rumah Ip Man pun disita dan dijadikan markas besar Jepang. Ip Man yang saat itu sama keluarganya cuma tinggal di rumah yang sederhana. Di saat Ip Man selesai membeli beras, dia tidak sengaja bertemu dengan Kuan, sahabatnya, dan mengajak Ip Man ke pabrik kapasnya. Setelah selesai melihat-lihat, Kuan pun mengajak Ip Man untuk makan siang bersama karyawan yang lainnya. Ip Man pun menolak karena dia ada urusan sama keluarganya. Mereka sekeluarga pun makan bersama. Jun pun mengatakan kepada ayahnya kenapa ayah tidak berlatih. Ip Man pun menjawab dia juga lapar saat latihan. Hari-hari pun mereka lewati sampai istrinya Ip Man ini jatuh sakit karena terlalu memikirkan bagaimana caranya makan kalau tidak ada persediaan berasnya lagi. Ip Man pun mencoba mencari pekerjaan di toko-toko, tetapi ditolak karena sudah penuh. Dia pun berhasil mendapatkan pekerjaan di daerah tambang pasir milik Jepang. Saat Ip Man lagi bekerja, dia pun bertemu dengan Lin. Ip Man pun juga bertemu dengan para master di sana yang lagi bekerja. Saat istirahat makan, Ip Man yang teringat keluarganya menyimpan sebuah ubi di kantong bajunya untuk dibawa pulang. Lin yang melihat itu, dia pun memotong bagiannya dan membagikan kepada Ip Man biar bisa makan bersama.
Saat itu datang tentara Jepang dan Lee pun juga ada di sana. Lee bekerja bersama Jepang sebagai penerjemah. Kolonel Sato pun tahu bahwasanya Fuson terkenal dengan bela dirinya. Dia pun mengajak orang di pertambangan untuk ikut pertandingan orang Cina bertarung dengan orang Jepang. Siapa yang menang akan mendapatkan beras. Mendengar hal itu, Lin pun ikut bersama dua orang lainnya. Di tempat pertandingan, Lin pun melihat Master Liu sedang bertarung. Master Liu pun menang dan dia mendapatkan sekantung beras. Kapten Miura yang melihat bela diri Cina, dia juga ingin ikut bertarung, sekalian menunjukkan bela diri Jepang lebih baik dari bela diri Cina. Kapten Miura pun menantang 3 orang untuk bertarung dengannya. Lee pun mengatakan ke orang Cina, siapa yang mau ikut 3 orang bertarung dengan Kapten Miura, siapa yang menang atau kalah tetap mendapatkan sekantung beras. Lin pun dipilih dengan 2 orang master lainnya. Mereka pun memulai pertarungan. Dengan mudah Kapten Miura mengalahkan mereka bertiga. 2 master pun menyerah. Tidak dengan Lin, dia terus melawan sampai membuat dirinya babak belur dan berdarah. Dan dia pun dikalahkan dengan telak sampai membuat dirinya mati. Di hari kerja berikutnya, Iman menemukan kotak besi yang pernah dicari oleh Lin. Dia pun menanyakan ke master yang lain tentang keberadaan Lin, tetapi mereka tidak tahu. Saat itu datang lagi Lee dengan tentara Jepang, dan mereka mencari siapa yang mau ikut bertarung lagi. Ip Man pun menanyakan keberadaan Lin beberapa kali ke Lee. Tetapi Lee diam saja. Akhirnya Iman ingin ikut ke pertarungan dengan 2 orang master lainnya. Ip Man pun melihat Master Liu saat itu bertarung dengan 3 orang karateka Jepang. Dia pun kewalahan menghadapinya, dan akhirnya Master Liu pun menyerah. Ketika Master Liu mau pergi, dia pun ditembak oleh Kolonel Sato. Jenderal Miura pun mengingatkan kepada Kolonel Sato, ini hanyalah turnamen, tidak ada yang namanya tembak-menembak. Ip Man yang melihat Master Liu mati, dia ingin mengikuti pertarungan, dan dia menyadarinya juga bahwasanya Lin dikalahkan sampai mati juga. Ip Man pun menantang 10 karateka Jepang untuk bertarung. Hal itu didengar oleh Jenderal Miura. Ip Man pun memulai pertarungan, satu persatu para karateka berhasil dikalahkan. Dengan rasa emosi yang di dalam, Ip Man pun mengajar mereka sampai hancur. Ada yang berdarah, ada yang dipatahkan kakinya sampai dipukul bertubi-tubi oleh Ip Man. Mereka pun tumbang semuanya. Jenderal Miura yang melihat bela diri Ip Man mengajaknya untuk ikut kembali lagi dan menanyakan namanya Ip Man. Ip Man pun pulang dengan membawa beras Master Liu ke keluarganya di rumah. Ketika pulang ke rumah, istrinya pun melihat tangannya Ip Man terluka. Dia pun langsung menyembuhkannya dengan minyak tradisional. Ip Man pun menyadari dirinya saat ini tidak berguna, tidak bisa melakukan apapun. Saat ini dia tidak bisa membahagiakan keluarganya. Tetapi istrinya Cheng mengatakan dia tetap bersyukur dan bahagia jika mereka bersama-sama dengan anaknya. Itu saja cukup dan akan baik-baik saja. Di hutan, Jin menghadang mobil milik pabrik kapas dan merampok mobil tersebut. Dan mereka pun pergi ke pabrik kapas untuk meminta uang ke Kuan. Tetapi saat ini Kuan lagi tidak ada uang. Dia pun terus memukuli Kuan. Yao yang melihat ayahnya dipukuli meminta tolong ke Ip Man. Jin bersama anak buahnya memangklumi Kuan tidak punya uang. Dia akan kembali lagi besoknya untuk menagih uang mereka. Mereka pun pergi. Setelah itu datanglah Ip Man. Kuan pun meminta Ip Man untuk mengajari bela diri ke karyawannya supaya bisa melindungi diri ketika ada bahaya yang datang. Ip Man pun menyetujuinya dan mengajari semua karyawan pabrik untuk belajar Wing Chun. Jenderal Miura yang menyadari Ip Man tidak kembali, menyuruh Lee untuk menemukannya dan membawanya kembali. Ip Man yang lagi bermain sama anaknya, kedatangan Lee yang meminta Ip Man untuk kembali dan bertarung sama Jenderal Miura. Ternyata di sana juga ada Kolonel Sato. Dia melihat Cheng dan akan menghampirinya, dia malah diajar oleh Ip Man. Begitu juga dengan pengawalnya, mereka pun juga diajar. Lee yang melihat itu merasa di sana tidak aman lagi dan mengajak Ip Man untuk bersembunyi di rumahnya Lee. Lee yang kembali ke kantor malah diajar oleh jenderal di sana. Jenderal Miura pun menyuruh prajurit lain untuk mencari Ip Man. Lee yang kembali ke rumah melihat keadaan Ip Man beserta keluarganya aman berada di sana. Ip Man pun berencana keluar dari Fusan dan pindah ke Hong Kong karena ada kenalannya di sana. Dan istrinya pun mau ikut asalkan tetap bersama-sama. Jin dan anak buahnya kembali lagi ke pabrik kapas untuk meminta uangnya. Karena para karyawan pabrik sudah mempelajari Wing Chun sedikit, mereka pun membela diri dan terjadilah perkelahian. Ip Man yang sampai ke sana langsung menghajar semua anak buah Jin. Jin yang tidak diam mengambil sebuah garpu dan Ip Man pun cuma menggunakan bambu untuk melawannya. Yuan yang di sana pun juga ikut melawan Ip Man, tapi usaha mereka sia-sia, mereka dikalahkan. Jin pun pergi dari sana kecuali Yuan yang ditahan. Ip Man pun memberikan kotak besi yang pernah dicari Lin ke Yuan dan mengatakan Lin sudah mati oleh prajurit Jepang. Kakaknya pun sudah mencari-cari Yuan kemana-mana tetapi tidak ketemu. Saat Yuan membuka isi kotak tersebut, ternyata isinya layang-layang yang pernah disimpan oleh kakaknya. Lee yang sedang tergesa-gesa memperingati Ip Man untuk jangan pergi ke pabrik kapas karena sana ada Jenderal Miura.
Kolonel satu yang lagi di pabrik mengajar Kuan dan menanyakan keberadaan Iman. Iman pun mendatangi tempat tersebut, tetapi dia malah dipukul. Di saat Kolonel satu ingin menembak Iman, dia berhentikan oleh Jenderal Miura. Jenderal Miura yang melihat Iman memiliki ilmu bela diri yang tinggi dan dia bisa berguna bagi Jepang, dia mengajak Iman untuk bergabung dan mengabdi kepada Kekaisaran Jepang. Tetapi Iman menolaknya dan malah mengajak Jenderal Miura untuk bertarung, dan mereka membawa Iman ke markas Jepang. Cheng dan Zun dibawa keluar dari Fosan oleh Kuan atas permintaan Iman sebelumnya. Cheng pun menangis karena selalu mengomeli Iman saat latihan dan selalu memarahi Iman kalau berduel sama seseorang. Dia takut itu adalah duel terakhirnya Iman dan dia tidak pernah melihat Iman lagi. Iman pun diancam oleh Kolonel 1 untuk membiarkan Jenderal Miura menang dalam pertandingan. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Sampai saat pertandingan antara Jenderal Miura dengan Iman, di awal Iman mengukur pergerakan Jenderal Miura dan mencoba bertahan dulu. Dan setelah itu dia pun langsung serius dan mengajar Jenderal Miura sampai tidak bisa melawannya lagi. Akhirnya Jenderal Miura pun kalah. Warga Fosan pun bersorak bahagia atas kemenangan Iman. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi. Iman pun tertembak di bagian dadanya oleh Kolonel 1. Dan dia pun jatuh ke bawah. Melihat hal itu, warga Fosan pun beramai-ramai mendatangi Iman. Kolonel 1 pun akhirnya mati juga oleh Lee yang menembaknya. Akhirnya Iman beserta istrinya dan anaknya berhasil keluar dari Fosan berkat temannya Kuan. Dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu alur film Iman dan saya akan melanjutkan kisahnya di Iman 2. Semoga terhibur dan sampai jumpa di alur film berikutnya. See you dan bye.